Step pertama, cari videonya. Step kedua, copy paste audionya. Step ketiga, rendering videonya dan upload di YouTube. Step keempat, hasilkan uang ribuan dolar menggunakan video copy paste ini. Oke, salah satu hal yang paling sangat penting dalam industri kreatif terutama di YouTube adalah pemilihan niche atau konten YouTube. Nah, pemilihan topik dengan tema evergreen atau tidak lekang oleh waktu akan membuat channel YouTube kalian dicari kapanpun. Nah, keuntungan lainnya jika niche kalian itu evergreen adalah jika kalian mengupload misalnya hari ini, mungkin di tahun depan atau 2 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian masih tetap akan dicari, dan itu sama seperti kalian lagi nuyul di internet. Belum lagi, video yang akan gue rekomendasikan buat kalian adalah video yang memang dicari oleh orang, terutama orang-orang di masa-masa mendatang, karena channel ini berhubungan dengan self-development atau pengembangan diri. Kalian nggak usah record suara emas kalian buat kalian yang nggak pede, kemudian kalian juga nggak perlu capek-capek buat video karena footage-nya sudah tersedia dan itu free. Sebenarnya YouTube channel dengan niche ini memiliki pangsa pasar yang begitu jelas. Jadi kalian bisa bayangkan dengan self development, jadi rentan usia yang disasar sekitar 18 hingga 55 tahun. Jadi itu adalah usia-usia di mana produktifnya manusia. Dan itu artinya banyak sekali pengiklan-pengiklan yang memang berani membuat iklan atau menyediakan iklan akan masuk ke tampilan YouTube kalian. Jadi dapat dipastikan CPM-nya akan sangat tinggi. Oke, sebelum masuk ke tutorial cara pembuatan videonya, jadi kita harus melihat rule mode channel yang akan kita sasar. Nah, jujur aja kalau di Indonesia masih sangat-sangat sedikit topik-topik motivasi seperti ini. Nah, ini juga merupakan kesempatan buat kalian untuk membuat channel sejenis ini dan pastinya dapat dimonetisasi. Nah, dari channel ini kita belajar banyak sekali footage dan juga voice over yang memang langsung dari orangnya dan juga diambil dari PixEB. Oke, rule mode kita pada kesempatan kali ini atau guru kita dalam membuat channel seperti yang kita sasar ini adalah Success Daily. Jadi channel ini channel dari Indonesia yang luar biasa banget nih. Yang terpopuler ada nasihat terbaik tentang karir dari Jack Ma, menghasilkan views sekitar 1 juta views ya, 1,5 juta views. Kemudian kita lihat dulu yang terlamanya. Yang terlama itu dari pelajaran terbaik tentang investasi saham dari Warren Buffett itu 1 tahun yang lalu. Jadi channel ini tergolong baru juga sih. Nah, kita akan lihat bagaimana potensi penghasilan channel ini. Nah, ini channel dari Indonesia ya. Oke, seperti biasa kita memiliki Social Blade sebagai tools andalan kita untuk memperkirakan paling nggak berapa potensi penghasilan dari channel ini. Nah, Social Blade sendiri sudah menghitung dari channel sukses harian ini atau sukses daily ini telah memiliki unggahan 107 video dengan jumlah pelanggan 470.000 dan memiliki potensi penghasilan per bulannya antara rentan dari $661 hingga $10.000. Nah, karena channel ini adalah channel yang memiliki nilai CPM yang tinggi, kurang lebih ini paling nggak, dan gue yakin telah menghasilkan rata-rata per bulannya $2.000. Ya, anggap aja kita cari rata tengahnya ya. Nah, kalau kita kalikan dengan rupiah, $2.000 itu kurang lebih 28 juta kalau estimasi rupiah melawan dolar itu sekitar 14.000 ya. Nah, yang paling penting selanjutnya adalah bagaimana prediksi dari channel ini di tahun-tahun berikutnya. Nah, kita lihat di sini angkanya selalu naik. Bahkan pada tahun 2022 itu sudah akan diprediksi menjadi 1.200.000 subscriber. Wow. Tanpa membuat video, tanpa membuat narasi, hanya modal copy paste, ini adalah channel yang memiliki masa depan yang sangat cerah.
Oke, biar nggak lama menyita waktu kalian yang mager tersebut, kita akan membuat step by stepnya sesimpel mungkin dan semudah mungkin, dan pasti hanya Kopas, serta kalian dapat menggunakannya menggunakan Android atau handphone kalian aja loh. Oke, untuk step yang pertama adalah bagian pembuatan video. Bagian pembuatan video atau mencari footage videonya, kita harus membutuhkan VPN. Nah, VPN ini dibutuhkan untuk kita mengetahui atau mencari footage-footage yang ada di Pixabay atau Pixabay atau di situs-situs lainnya yang memang menyediakan footage secara gratis. Oke, langsung aja masuk ke Pixabay kalian. Kalian bisa menggunakan Google Chrome ataupun situs pencarian yang lain seperti Safari, browser yang lain seperti Mozilla juga boleh. Kemudian setelah masuk, carilah footage-footage yang memang berhubungan dengan self-motivation. Contohnya bisa banyak ya, bisa yang seperti ini, kemudian seperti ini, atau hal-hal yang seperti ini yang berhubungan dengan kesehatan mental atau orang yang sedang sibuk bekerja. Jadi kalian bisa pilih footage-footage yang sekiranya menarik buat video kalian. Jangan lupa diunduh secara gratis dan lihat lisensinya. Tetap harus membaca juga lisensinya, karena ada juga yang memang lisensi berbayar. Nah, itu kalian harus lebih jeli dengan penggunaan footage. Contoh lisensi yang berbayar itu, nah seperti ini. Jadi ini kan kita lagi buka Pixabay. Cuman di Pixabay ini juga kita biasanya diarahkan ke iStock seperti ini. Jadi kita pada saat tekan salah satu videonya, kemudian kita akan dibawa ke iStock. Nah, kalau di iStock ini banyakkan yang memang memiliki lisensi yang berbayar. Nah, kita kembali aja ya, karena iStock adalah lisensi yang berbayar. Nah, oke, di tahap selanjutnya kita akan mencari tokoh-tokoh yang inspiratif. Nah, caranya itu bebas, teman-teman bisa mungkin Elon Musk atau Jeff Bezos atau Mark Zuckerberg, siapa aja boleh. Jadi pastikan keyword atau cara merisetnya seperti ini. Nah, ini gue contohin aja ya. Oke, kita akan tinggal menambahkan tokoh inspiratifnya dengan kata speech. Jadi boleh Elon Musk speech, boleh Jeff Bezos speech, atau tokoh-tokoh lainnya. Nah, oke, hal yang penting selanjutnya yang mesti kita lakukan adalah memfilternya. Jadi pastikan kita memfilternya menggunakan Creative Commons, kemudian menggunakan subtitle atau CC. Jadi kita langsung aja terapkan. Nah, ini penting banget karena dengan mengaktifkan dua fitur tersebut, sahabat bisa dapat diperbolehkan secara langsung atau tidak langsung menggunakan video tersebut, namun dengan syarat-syarat tentu menambahkan value atau nilai di dalam videonya. Oke, langsung aja kita buka, kemudian kita langsung salin linknya. Nah, kemudian tahap selanjutnya dari proses ini adalah kita harus download. Nah, untuk mendownload videonya tinggal kita buka aja Google Chrome. Nah, untuk mendownload video YouTube sebenarnya banyak banget situs yang menyediakan fitur-fitur untuk mendownloadnya. Cuman gue lebih menyarankan ke youtube.com ya, karena di sini kalian bisa selain video yang kalian download, bisa juga MP3-nya dengan kualitas yang lebih baik. Kemudian tap linknya, kemudian kita tekan tanda panahnya. Nah, sekarang kita dilampirkan beberapa kualitasnya. Nah, kita ini blokir aja ya kalau memang ada pemberitahuan seperti itu. Nah, tinggal kita sesuaikan kualitas video yang mana yang ingin kita download. Nah, buat kalian juga yang pengen download MP3-nya, jadi tinggal diklik aja, dipindahkan di bagian MP3. Nah, ini ada iklan. Nah, ini pada bagian ini adalah bagian MP3. Nah, karena kita ingin download videonya, kita akan mendownload videonya ya. Oke, untuk menyingkat waktu kita sudah mendownload videonya. Ini videonya masih berjalan downloadnya. Kemudian kita akan mendownload subtitlenya. Jadi langsung aja kita buka website selanjutnya untuk membantu kita membuka subtitle, yakni Donsub. Jadi karena kita sudah mengcopy link dari YouTube-nya Elon Musk tadi, kemudian kita langsung aja tap di bagian dashboard ini. Kemudian kita unduh.
Kemudian pastikan Nah, kemudian pastikan kalian sudah mengunduhnya dengan benar ya. Jadi ini sudah sesuai dengan thumbnail YouTube yang ingin kita download. Kemudian yang terpenting adalah kalian mendownload SRT. Jadi program atau teksnya itu berbentuk format SRT. Nah, tinggal kita tunggu aja downloadnya. Oke, sudah selesai. Jadi untuk mempermudah kita dalam pekerjaan, kita menggunakan tools yang berikutnya. Jadi ini juga sebuah website, jadi tinggal diakses saja. Seperti ini keywordnya. Website yang selanjutnya yang kita gunakan adalah translatesubtitle.co. Jadi langsung aja kita buka. Kemudian pada bagian dashboard depannya ini kita tinggal langsung aja drag file yang memang sudah kita download tadi. Kita klik bagian tengahnya, kemudian kita pilih file. Nah, di sini sudah ada apa yang kita download tadi ya. Jadi file yang berbentuk SRT tadi. Kemudian jangan lupa pilih atau ganti bahasanya ke bahasa Indonesia. Kemudian kita translate. Oke, di sini kita udah punya kata-kata dari Elon Musk atau apa yang telah dikatakan oleh Elon Musk ya. Jadi di sini sudah ada keterangan start time itu adalah detik-detik di mana pertama kali dia mengucapkan, kemudian end time-nya itu adalah detik pengakhiran kata-katanya. Jadi kalian gampang banget menyesuaikan dengan tools ini. Jadi tinggal dikopas aja. Jadi kita tinggal buat yang nggak tahu bahasa Inggris pun pasti bakal sambil belajar dengan tools seperti ini. Nah, seperti ini bisa kita lihat translate-nya artinya apa, kemudian apa yang dikatakan pada detik sekian, kemudian translate artinya apa gitu. Nah, karena kita udah punya videonya, kita juga sudah punya footage tambahannya, kemudian kita juga punya audionya, kemudian kita juga udah punya teksnya yang sudah kita translate di subtitle.co nya. Nah, kita akan menggabungkan keseluruhan tersebut menjadi satu video yang utuh. Oke, langsung aja buka video editor kalian, dan gue di sini menggunakan KineMaster. Buat kalian yang menggunakan video editor lain silahkan, tidak masalah, yang penting bisa untuk menyambungkan semua video tersebut. Nah, sorry banget ini mungkin gue agak lama ya untuk membuat videonya, jadi gue pengen perintilan-perintilan kecil itu juga kita pahami bersama gitu. Sorry mungkin ini agak panjang durasinya. Langsung aja buat project baru 16:9. Oke, kemudian cari di bagian downloadnya, kemudian cari footage atau video dasar dari Elon Musk-nya terlebih dahulu yang memang sudah di-download di Y2-nya. Kemudian kita tinggal tambahkan beberapa footage tambahan sebagai secondary footage-nya menggunakan yang ada di Pixabay. Nah, pada editor kali ini gue memisahkan suara dan gambar dari Elon Musk-nya terlebih dahulu. Nah, di sini gue menumpuk dua layer, yakni layer dasar dari Elon Musk dan layer sekunderinya dari Pixabay. Kemudian gue berinisiatif untuk memotong-motong beberapa part-part dari bagian ini, kemudian menampilkan wajah Elon Musk, kemudian kembali lagi menampilkan footage dari Pixabay-nya. Nah, inilah fungsinya kenapa gue pisahkan soundnya, agar ketika gue misalnya memisahkan atau memotong dari Elon Musk itu sendiri juga nggak akan berpengaruh terhadap sound yang memang ada gitu. Oke, di sini gue berlanjut terus, jadi memotong beberapa footage, kemudian menampilkan footage dari Pixabay-nya, kemudian memotong lagi sampai di beberapa part. Nah, ini gue contohkan cuma 1 menit aja sih videonya. Nah, kemudian hal selanjutnya adalah bagian mengisi subtitlenya. Jadi kembali membuka bagian website yang sudah kita tugaskan untuk membuat subtitle, yakni translatesubtitle.co. Kemudian langsung aja kita copy, kemudian kita sesuaikan detik-detik keberapa dari subtitle itu berjalan.
Jadi tinggal kita lihat di detik keberapa, kemudian N-nya di detik keberapa, N time-nya. Pilih fontnya terlebih dahulu, penyesuaian warna dan juga huruf-hurufnya menggunakan style apa. Kemudian jangan lupa diaktifkan ikhtisarnya agar lebih mudah dibaca. Pada dasarnya ini pemahaman sederhana aja ya. Mungkin kalian bisa berimprovisasi dan mungkin kalian bisa jauh lebih bagus daripada ini karena ini cuma contoh. Oke, lakukan lagi dan lagi hingga videonya sampai selesai satu bagian. Dan jangan lupa di render videonya dan kita lihat hasil dari pekerjaan kita. I certainly didn't expect for any of these things to happen, honestly. Yeah. I just knew I knew I wanted to be involved in technology, in fact, the only reason I started a company back in '95, an internet company, was because I couldn't get it. There were only a few internet companies. Oke sob, jadi kurang lebih seperti itu cara untuk pengeditan videonya. Kita membuat konten yang evergreen, dan gue sangat menyarankan kalian untuk membuat channel-channel seperti ini yang evergreen dan bukan yang ya seperti berita selebritis yang memang ngeboomnya cuma sesaat tapi tidak akan dicari ketika mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi gitu karena sudah basi beritanya. Nah, pentingnya kita membuat channel yang evergreen ini karena kalian itu layaknya seperti nuyul online ya. Jadi kalian punya ladang online dan kapanpun akan bisa menghasilkan. Dan ini dipastikan sangat bermanfaat untuk kalian. Ya anggap aja bersakit-sakit dahulu, nanti bersenang-senang kemudian gitu. Jadi ini juga bisa diwariskan, siapa tahu ke anak cucu kalian, karena self motivation itu pasti akan dicari oleh orang. Tapi memang nggak ada hal yang mudah ya. Jadi kalian tetap harus berproses. Paling nggak kalau untuk industri YouTube sendiri kalian memiliki niche yang serupa, itu 6 bulan kalian upload video yang sama, baru kemungkinan analitik itu akan membaca. Jadi kalau memang baru 1-2 video, mungkin saran gue sih kita harus perbaiki mindset terlebih dahulu untuk lebih tetap bisa bertahan dan mencoba menjadi lebih baik dari hari ke hari. Oke, thank you guys. Semoga bermanfaat videonya dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini.